membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Baik, yang pertama ada pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan pengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim atau sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Nah, di sini terdapat peran-peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Antara lain seperti yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua ada berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yakni yang B, kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi perencanaan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Nah guys, di sini ada gambar kerangka manajemen sekolah dasar. Ini yang pertama ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua ada peran kepala sekolah dalam menyusun anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang selanjutnya ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima ada pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang selanjutnya menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Nah, dan yang terakhir ini ada pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yakni yang C, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Kegiatan-kegiatan dan program-program, dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yakni yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan pekerjaan, program akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru, dan orang tua. Yang kedua ada distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara pegawai sesuai dengan minat dan kemampuan serta pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Selanjutnya ada pengawasan kelas secara reguler. Yang ke-10 ada pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir ada yang ke-11, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni yang D, sekolah dasar yang efektif. Oke, berikut adalah karakteristik sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, berkelanjutan, dan kemajuan di dalam
kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim yang kerja positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Yang kesepuluh, catatan tertulis. Yang kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang terakhir, yang ke-12, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni yang E, fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yakni F, penerapan. Ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga pendidik. Oke guys, mungkin hanya ini materi dari gue, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke sebanyak-banyaknya grup WA, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. See you!